Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-17. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 4, mulai ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu lagi kita akan baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Mari kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin, puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan pada pelajaran minggu yang lalu. Tetapi saya akan beri topik lebih sederhana. Minggu lalu kita belajar menguji dan menyelidiki diri sendiri, apakah tetap tegak di dalam iman. Pada bagian itu ada yang sangat menarik.
yang mungkin saya yakin menjadi pergumulan dari banyak orang, tetapi mungkin mereka tidak menemukan solusinya. Nah, hari ini kita akan temukan solusi untuk hal itu. Topik pagi hari ini adalah mengapa gagal menjadi manusia baru. Topik firman Tuhan ini hanya khusus bagi orang yang memang ada kesungguhan mau jadi manusia baru. Sebab jika tidak, ini tidak penting. Jadi kita akan menolong orang-orang yang punya kerinduan menjadi manusia baru, tetapi dia temukan dirinya selalu gagal. Nah, ini perlu ditolong, sebab ada niat, ada kemauan untuk itu, tetapi dia temukan diri tidak berdaya. Kenapa selalu gagal? Dan mengapa gagal? Nah, saudara, tapi bagi orang yang tidak memusingkan tentang manusia baru, yang penting mereka sudah dikategorikan orang percaya, orang lahir baru, dia tidak mau pusing dengan jadi manusia baru atau tidak. Nah, itu tidak perlu ditolong karena memang tidak ada niat, ya. Jadi sama dengan orang di dalam kehidupan setiap orang percaya, inilah yang kita temukan. Mengapa gagal menjadi manusia baru? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat apa yang sudah kita pelajari, bahwa Tuhan sudah menetapkan bahwa setiap orang percaya, ataupun juga yang disebut orang yang sudah lahir baru, itu ditetapkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Kenapa disebut manusia baru? Karena memang benar-benar cara hidup hari-hari baru. Filosofi hidupnya berdasarkan firman. Jadi ini memang semuanya yang dia jalani ke depan ini semua adalah hal yang baru. Saudara tahu, orang yang dibaptis, sudah dibaptis, sering diberikan ucapan, ataupun orang yang sudah terima Yesus, apalagi kalau sudah selesai dibaptis, orang selalu memberi ucapan apa? Selamat menempuh hidup baru. Ucapan yang sama juga sering dipakai untuk orang yang menikah. Ya, bukan hanya selamat berbahagia, tetapi sekaligus ada kalimat berikutnya, selamat menempuh atau menjalani hidup baru. Kenapa ada istilah yang sama? Dan kenapa istilah menjalani hidup baru itu juga sering dipakai bagi orang yang menikah? Karena memang benar-benar baru. Hidup membujang dengan hidup berumah tangga benar-benar baru. Sangat berbeda. Orang yang masih single dengan orang yang sudah menikah, punya suami, punya istri, tidak bisa lagi cara hidup masih single. Tidak. Pokoknya semuanya berubah. Segala sesuatu. Filosofi hidup juga berubah. Ya. Dan itulah yang sedang terjadi. Nah, orang-orang yang tidak siap akan hal ini seringkali masih memakai filosofi hidupnya sendiri masing-masing dengan cara sendiri, pikiran sendiri, menganggap dan memperlakukan diri sebagai orang single. Ini akan kacau. Ya, tidak ada rumah tangga yang dapat bertahan lebih lama apabila masing-masing menganggap dirinya masih bujang. Tidak ada.
Ya. Jadi memang baru, benar-benar baru. Lain daripada yang lain. Tidak bisa, saudara. Ya, jadi kalau kita hanya bicara sepintas lalu, sulit untuk dapat menerima kebenaran ini. Tapi setelah dibahas dan di-sharingkan dengan berjam-jam, barulah kita memahami bahwa hidup single sangat berbeda dengan orang yang sudah menikah. Dalam kehidupan hari-hari, pola pikirnya, gaya hidupnya. Kenapa? Karena dua menjadi satu dan satu tetap ada dua orang di situ. Dua menjadi satu kata firman, tetapi kenyataannya tetap ada dua di situ. Nah, ini juga pergumulan. Nah, saudara, kalau kita lihat juga sama. Ini manusia lama. Dan ini manusia baru, benar-benar baru. Saudara, mari kita merenungkan sejenak. Ketika kita mau menjalani hidup kita sebagai orang percaya karena sudah jadi percaya dan sudah lahir baru, dan mau menjalani hidup baru kita dengan manusia lama, tidak akan pernah, nanti saya bacakan ayatnya, tidak akan pernah berhasil. Dan bukan cuma kata berhasil, antara gagal atau berhasil, tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Karena ketetapannya Tuhan, ini sudah harga mati. Kalau kita memaksakan diri menjalani hidup baru kita, sebab kita sudah lahir baru dan sudah jadi manusia baru dengan cara manusia lama, kita yang siksa. Kita yang siksa. Mau menguji? Gampang. Sekarang pertanyaan yang paling sederhana akan menolong saudara. Apa yang saya katakan, kita yang siksa? Apakah firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidup saudara dan saya, ataukah tekanan? Itu saja, sederhana. Selama firman Tuhan, selama kita menjalani hidup kita dan firman Tuhan kita anggap sebagai tekanan, itu menandakan kita menjalani hidup baru kita dengan manusia lama. Dan pada saat kita lakukan, kita merasa tertekan. Kita tidak lakukan, kita takut Tuhan toki. Kita lakukan dengan setengah-setengah dan seadanya. Apa yang saya bisa, yang saya tidak bisa, ya sudah. Nah, ini menandakan kita menjalani hidup baru kita dengan manusia lama. Dan banyak sekali orang percaya umumnya seperti ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan. Pertama, memang mereka hanya tahu ini hanyalah filosofi tapi tidak perlu dijalani, makanya mereka tidak jalani. Ada orang yang juga memang pokoknya saya mati masuk sorga, urusan ini tidak ada hubungannya. Dan ada banyak pendapat-pendapat sendiri. Ada juga yang memang mau dan sungguh-sungguh, tetapi menemukan dirinya gagal dan gagal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita temukan. Sekarang kita lihat lebih lanjut. Mengapa gagal menjadi manusia baru? Ya, mari kita baca ayat 22 dari Efesus 4 itu. Kita mau cari dulu mengapa gagal. Ya, Efesus pasal 4 tadi ayat 22 sampai ayat 24. Kita baca. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
Harus, perhatikan ini. Harus, itu berarti harga mati. Harus apa? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi apa penyebab pertama? Penyebab pertama di situ tidak mau, atau kalau tidak mau memang tidak ada niat. Tapi juga bisa juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia tidak berhasil bisa. Dalam hal apa? Tidak mau menanggalkan manusia lama. Ini. Kenapa dia tidak mau menanggalkan manusia lama? Banyak faktor juga penyebab. Mengapa dia tidak bisa menanggalkan? Mungkin dia tidak tahu caranya. Contoh, ada orang berkata seperti ini. Ya, ini contoh saja. Kita tidak ada urusan untuk penghakiman, tapi hanya contoh. Semua saya bisa lepas. Dan ya, puji Tuhan, kalau mau pikirkan saya punya orang tempo dulu, ini dia bilang, siapa yang tidak kenal sampai segala jenis kejahatan. Tapi puji Tuhan, semua saya lepas. Tapi satu yang belum bisa sampai sekarang, rokok. Sekarang pertanyaannya, seberapa kuat itu ikatan rokok dengan perbuatan dosa lainnya? Bayangkan saudara, yang berat-berat dia sudah tinggalkan. Tapi yang paling ringan ini, yang sekaligus iklannya ditetapkan harus punya peringatan. Dulu peringatannya panjang sekali dibaca kan, mengakibatkan keguguran janin, mengakibatkan penyakit kanker, mengakibatkan ini, panjang sekali. Sekarang tidak, singkat. Apa peringatannya? Rokok membunuhmu. Bayangkan. Langsung to the point, sangat kasar itu kalimat, tapi rupanya untuk supaya orang itu sadar. Terus pertanyaannya, kenapa bisa yang berat-berat, yang jahat-jahat luar biasa kita semua suka tinggalkan, tapi yang satu ini, susah, tidak bisa. Nah, tidak bisa atau tidak mau? Nah, ini contoh sederhana, saudara. Tentu yang bisa jawab ini yang bicara tadi. Tidak bisa atau tidak mau? Kita sudah ganti dengan cara lain. Ada lagi sekarang rokok elektronik. Tapi tidak DP sadap, beda. Dia bilang lagi sadap, kan nanti rokok membunuh, dia bilang DP sadap beda, DP rasa beda. Nah, jadi saudara, mari kita renungkan. Dari situ kita sudah ketemu, tanpa kita perlu lagi mau cari tahu lebih lanjut. Yang jelas dua ini ada, kita temukan. Tidak mau atau tidak bisa. Terus pertanyaannya, kenapa yang lain bisa? Kenapa yang lain bisa? Badusta so tidak? Ya,
apalagi yang berat-berat, so tidak. Nah, saudara, jadi disinilah kita perlu memahami ada faktor-faktor yang ada di dalam ini. Padahal ketetapan Tuhan ini harga mati. Kalau kita tidak mau dibaharui, bahkan pembaharuan itu dari sehari ke sehari, nanti kita akan lihat kenapa tiap hari dibaharui. Nah, maka kalau kita tidak mau dibaharui, maka kita akan tetap menjalani kita punya kehidupan baru ini dengan manusia lama. Dan kita yang siksa. Saya ingin ulangi kalimat yang paling halus itu. Kita menyiksa diri kita sendiri di hadapan Allah. Bukan Allah yang menyiksa lo ya. Kita menyiksa diri kita sendiri di hadapan Allah ketika kita mau menjalani hidup baru kita dengan manusia lama. So cukup itu masalah menekan kita. Seharusnya firman Tuhan menyegarkan kita. Tapi kehadiran firman bukan menyegarkan, bukan menguatkan, menyiksa kita. Saya yakin saudara pasti masih ingat satu topik firman Tuhan yang agak aneh yang pernah saya sampaikan di sini. Firman, ada ingat? Padahal Alkitab mengatakan iman datang dari mendengar firman. Bagi orang-orang percaya yang benar-benar bukan sudah sempurna, benar-benar dia menyadari sudah jadi manusia baru dan mau dibaharui dari sehari ke sehari dalam menjalani hidup barunya, firman itu akan jadi kesukaan, kehadiran firman, bukan jadi tekanan. Firman dan ketaatan hanya karena takut Tuhan pukul. Nah ini itu tekanan. Ini tekanan. Jadi saudara, adalah aneh kalau kita sudah menjalani, sudah memasuki, sudah jadi manusia baru, memasuki hidup baru, tapi kita sudah menjadi ketetapan, tapi kita masih saja mau hidup sebagai manusia lama. Ya, oke kita. Oh, darah Yesus ah. Dia kira Tuhan Yesus so datang. Persis di bioskop. Sekarang kita lanjut. Ini yang pertama. Ya. Tidak mau memang tidak mau, tetap mau hidup dengan cara yang lama. Dan kemudian juga apa sebenarnya yang tidak mau dan tidak dia anggap tidak bisa. Nah, kita kembali ke Efesus tadi. Kita kembali ke Efesus tadi. Sekarang ayat 22. Kita baca ayat 22. Ayat 25. Ayat 25. Ya, sudah dapat ayat 25 dari Efesus pasal berapa tadi? Iya, Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, dan seterusnya. Saya tulis saja dulu, ya. Nanti saya jelaskan. Nah, jika apa yang dia tidak mau, karena ternyata untuk menjadi manusia baru ini, tadi kan sudah ada keharusan, kata harus menanggalkan manusia lama, berarti tidak ada lagi cerita. Ini harga mati. Ini di sini. Tapi kenapa masih ada di sini? Nah, ini manusia lahiria ini. Manusia lahiria kita tetap sama, manusia lahiria. Ada kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri di dalam unsur jiwani kita. Nah, saudara,
Karena kita masih menjalani hidup kita ini dalam keadaan sebagai manusia lahiriah, apa yang tidak bisa dan apa yang tidak mau. Di dalam manusia lahiriah ini ada tabiat-tabiat yang sudah dibawa dari sananya. Yang kita baca tadi ada perkataan ini, ya, buanglah. Ini menolong kita ya, perhatikan dengan baik. Ini sangat penting sekali. Buanglah. Apa yang dibuang? Oh, bukan cuma kita singkatkan saja. Buanglah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau orang mau pakai istilah 44 macam. Buanglah. Apa yang dibuang? Segala sesuatu tabiat-tabiat yang tidak berkenan di hadapan Allah dari manusia lama yang masih melekat pada manusia lahiriah. Sekarang saya mau tanya. Ini kalau ini mesti kasih contoh. Saya turun. Tolong. Contoh saja. Oh, tentu France. Dia sudah ada yang bilang France. Oke, France. Ya, sini ya. Sini. Damai. Contoh, tapi jangan terus jadi manusia lama. Manusia lama, manusia baru. Artinya bukan satu orang, dua. Kita ketemu seorang yang masih manusia lama, berarti belum jadi orang percaya. Sekarang dia sudah jadi orang percaya, sudah manusia baru. Saya mau tanya, kebiasaan buruk apa yang paling sebagai sifat? Yang paling emosi kah? Atau apakah? Terus ataupun juga, tentu tidak mau dia tanya, ini bongkar rahasia. So tidak ada lagi nanti yang mau. Repot lagi. Pertanyaannya sekarang, kalau difitnah, kalau dimaki, kalau dijelek-jelekan orang, marah tidak? Jangan memang berani kasih jelek-jelek dia, marah dia bilang. Marah ya. Dan tingkat kemarahan yang paling fatal apa? Manusia lama, jangan yang sekarang. Kalau sekarang semua manusia baru. Waktu belum terima Yesus, belum jadi orang percaya, masih manusia lama, tingkat kemarahan yang paling emosi yang paling tinggi apa? Bawa pukul. Tidak bawa pukul, cuma kata-kata kotor. Ya, jangan lagi. Kita tidak bicara manusia baru, manusia lama, yang dulu. Aduh, gampang sekali, tidak usah diingat, tidak usah berpikir yang mana ya. Rupa orang baik-baik betul dia ini. Oke ya, ini ya, contoh. Sekarang ini manusia baru, kita mau tanya. Kalau orang maki, orang caci, orang fitnah, orang apa, marah tidak? Marah toh? Kenapa bisa dua-dua masih marah? Manusia lama tetap marah, manusia baru tetap marah. Kenapa? Loh, manusia lama tetap marah, manusia baru juga marah. Ini menandakan bahwa hal-hal lahiriah dalam setiap orang tetap sama. Sebab seorang manusia tersinggung tidak? Tersinggung? Oh, lebih lagi karena belum bertobat. Manusia lama kan? Nah, jadi sekarang ini manusia lama kita lihat sama saja dengan manusia baru. Dua-dua tersinggung kalau dimaki ataupun juga difitnah, dua-dua tersinggung. Manusia lama tersinggung, manusia baru tersinggung. Terus apa gunanya jadi manusia baru? Sama saja kan? Nah,
Oke, terima kasih. Ini contoh konkret yang ada pada diri kita. Tadi kan contoh 2 orang. Nah, tetapi dalam 1 orang sama saja. Dulu kita manusia lama. Sekarang jadi manusia baru. Kan sama saja, tetap tersinggung toh. Tetap marah. Dan semua orang, pendeta juga marah. Pendeta juga tersinggung. Kalau so tidak tersinggung, so mati rasa. Hanya bedanya apa? Cara mengatasi dalam menghadapi itu. Bedanya, semua kita menghadapi realita ini sebagai manusia lahiriah, responnya selalu manusia lahiriah. Itu sudah terformat begitu rupa secara alamiah, manusia lahiriah yang akan meresponi apapun dalam unsur jiwani kita. Nah, sekarang setelah jadi manusia baru, bukan seperti itu lagi. Nah, ini bedanya saya katakan. Makanya namanya manusia baru itu benar-benar beda dengan manusia lama. Benar-benar beda. Kalau kita masih tetap mau pakai cara manusia lama menjalani manusia baru, tidak akan pernah berhasil. Kita tetap gagal. Kenapa? Memang kita tidak mau. Kenapa? Karena kita masih pakai cara lama. Kenapa? Karena kita tidak tahu caranya, bagaimana caranya yang baru. Nah, disinilah saudara, bahwa bukan berarti ketika kita menjadi manusia baru, kemudian kita kayak malaikat. Malaikat bukan orang. Malaikat bukan manusia. Jangan saudara terpengaruh dengan gambar-gambar tempo dulu. Apalagi di gambar-gambar apa? Gambar-gambar Natal. Malaikat kecil, rupa anak-anak, aduh lucu-lucu, pakai sayap kecil, rupa burung pipit. Bukan. Kita ini manusia, makhluk ciptaan Allah yang termulia dari semua makhluk ciptaan. Alkitab mengatakan sedikit lebih di bawah dari Allah. Nah, mari kita renungkan. Jadi, kalau kita kembali kepada itu, apa sebabnya? Ya, salah satunya itu tidak mau buang. Tidak mau membuang manusia lama dengan segala kelakuannya. Tidak mau membuangnya. Tidak mau membuang. Mungkin dia mau buang, tidak tahu caranya. Ya. Jadi jangan saudara heran. Kadang-kala kita jadi kecewa. Kadang-kala kita jadi tawar hati. Tidak sesuai dengan firman. Ngomong pintar, tapi bicara pintar, tetapi hari-hari tidak sesuai dengan firman. Hamba Tuhan loh. Bukan majelis. Bukan diaken. Kenapa? Kalau kita tidak paham sampai seperti ini, memang kita bisa kecewa. Tetapi kalau kita paham sampai seperti ini, kita tahu, oh, dia punya manusia lahiriah yang lagi bekerja, manusia daging yang sedang bekerja. Oh, kali ini dia dalam masalah ini kali ini dia gagal. Ini pendeta menghadapi masalah ini, sehingga yang bekerja adalah kedagingannya. Berita atau mengetahui berita, para pendeta bersidang baku lempar kursi, kalah-kalah MPR, DPR. Ada lagi satu berita yang pernah muncul secara nasional, pendeta baku bunuh.
bukan preman baku bunuh, pendeta baku bunuh. Ada yang mati, ada yang korban. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Jadi saudara, memang ada kalanya kalau kita menjalani hidup kita sebagai manusia baru, orang lain memanipulasi kita. Terlalu baik, tidak apa-apa dia itu. Biar dia tidak apa-apa kalau dia itu orangnya sabar. Nah, ini kadang-kala orang memanipulasi kita. Kenapa? Karena dia anggap kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang bertentangan. Baik hukum Allah, baik hukum dunia. Nah, orang kadang-kala memanipulasi kita. Memanfaatkan. Mumpun dia baik. Nah, makanya saudara, kenapa firman itu mengatakan adalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti, nah ini keseimbangan hal ini. Kalau tidak, kita dimanipulasi dalam kehidupan dunia yang kayak begini. Segala kebajikan-kebajikan kita dimanipulasi. Nah, kembali kepada buanglah. Dari sini kita menemukan faktor yang berikutnya. Mengapa gagal? Tadi yang pertama, yang kedua, ya ini bahagian kedua yang poin induknya, ya. Mengapa gagal? Karena orang percaya yang sudah lahir baru ini tidak dapat menerima kenyataan bahwa menanggalkan manusia lama itu adalah pergumulan iman. Ini poin kedua Romawi. Ya. Itu mereka tidak dapat menerima bahwa maupun mungkin mengetahuinya juga belum. Kalau mereka belum mengetahui berarti kesalahan pembimbing, kesalahan hamba Tuhan. Kenapa tidak tahu? Mau disalahkan hamba Tuhan juga belum tentu juga dia tahu. Kalau tidak ada pengilhaman roh untuk memahami firman, memang tidak tahu, saudara. Bukankah banyak ayat yang kita baca yang kita tidak tahu? Nah, mereka tidak memahami itu. Kenapa? Sebab ada banyak orang yang hanya diinjili, terima Yesus, lahir baru didoakan, dan pembimbingan selanjutnya ini tidak ada. Jadi dia tidak bisa. Pembimbingan selanjutnya tidak ada. Ditambah lagi dia juga memang tidak terlalu suka membaca firman, apalagi belajar firman. Saudara, itu pemuridan itu mutlak. Semakin banyak gereja yang sadar bahwa pemuridan itu mutlak, sehingga semakin banyak gereja-gereja Tuhan sangat kuat, mulai kuat di dalam pemuridan, belajar firman. Karena banyak yang kita tidak pahami, kita tidak tahu. Karena mereka tidak tahu bahwa menanggalkan ini manusia lama itu pergumulan iman. Contoh, ayat berapa tadi yang ada kata buanglah yang sudah kita baca? Ya. Nah, coba kita buktikan bagaimana pergumulannya. Ayat 25 kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Oke, iya, itu baru cuma satu macam kan? Berikutnya adalah daftar-daftarnya. Buanglah apa? Buanglah apa? Nah, sekarang pertanyaan pagi-pagi, so buang? Dalam 1 minggu ini ada tidak berdusta? Hah? Ada. 1 minggu penuh tidak berdusta, ya? Ini. Terus pertanyaannya, kenapa harus dibuang? Kalau kita ada hal-hal tertentu, orang melakukan pelanggaran atau berbuat dosa,
atau melakukan kejahatan apalah. Kita ambil yang paling parah. Ada hal-hal tertentu karena situasi kondisi tertentu, tiba-tiba orang yang tidak diduga bisa membunuh. Pertanyaannya, tapi apakah dia pembunuh? Memang di dalam proses hukum ada yang dibunuh, ada tentu pembunuh. Tetapi kata pembunuh di sini bukan hanya karena dia sudah bunuh orang. Kata pembunuh memang pekerjaannya adalah pembunuh. Apakah seseorang yang membunuh si A, membunuh si B, apakah si A yang membunuh itu adalah pembunuh sebagai sifat? Bukan. Bukan sebagai sifat. Karena situasi kondisi tertentu, entah bertengkar, entah dendam, entah apa, dan lain sebagainya, akhirnya dia lakukan. Tetapi ini dusta. Dia menyatu dengan diri orang dari sejak awal pertama di Taman Eden. Ada, tidak usah diulangi ya. Itu tentang apa maupun diulangi lagi kisah Adam dan Hawa. Nah, mari kita renungkan. Jadi hal ini, dan untuk membuang ini pergumulan. Sesuatu yang sudah melekat di dalam diri dan sudah jadi tabiat, itu menanggalkannya sangat sulit. Sudah mendarah daging, sudah jadi kebiasaan. Sama yang saya cerita itu, teman saya, ibu gembala, ibu rohani, yang selalu setiap kalimat keluar pasti ada kata kalimat kurang ajar. Aduh, kurang ajar Martino, kapan ngana tiba? Kenapa tidak kasih kabar kurang ajar ngana ini? Kenapa bisa seorang ibu rohani itu kata kurang ajar los-los sekali keluar? Sudah jadi Allah bisa karena ya, sudah jadi kebiasaan. Jadi dia mau hapus DP kata kurang ajar dalam sebuah kalimat susah. Dia harus berhati-hati setiap kali keluar. Oh, kapan ngana datangku? Kancing, oh tidak boleh lanjut dengan kata kurang ajar. Kapan ngana datang kurang? Cilaka tas saya kan. Nah itu kan pergumulan. Tapi itu akan bisa kalau mau dan ada usaha. Makanya dikatakan buanglah. Aduh, bagus sekali kamu punya baju, kurang ajar, beli di mana nih? Oh, beli di mall. Mall mana? Kita sudah ke sana tapi kurang ajar itu. Aduh. Nah, ini contoh saudara. Aneh kan? Seorang rohaniawan, PDT lagi, bukan cuma sekedar ibu pendeta, dia sendiri pendeta. Jadi kadang-kadang perlunya nih tambah pendeta kurang ajar. Bukan apa itu? Jadi bukan STH lagi. Tambah titel sendiri. Nah, sekarang mari kita renungkan, bukankah kita harus berusaha? Nah, tidak semua orang mau itu, tidak semua. Nah, inilah yang menyebabkan antara lain di poin kedua ini. Mereka tidak menyadari dan memahami membuang manusia lama ini adalah pergumulan iman. Tidak mau sampai di situ. Dia mau itu nyanyian di sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis, manis rasanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Nah, maunya seperti itu. Jadi di dalam Kristus semua enak, semua Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa menjalani hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Nah, jadi saudara, inilah pergumulan iman. Dan sebenarnya setiap pergumulan iman adalah mempunyai manfaat untuk membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Yang berikut adalah karena ia tidak mau, karena tidak dapat memahami bahwa itu adalah pergumulan iman, maka ia tidak mau bergumul dalam iman. Dan juga tidak tahu caranya bagaimana bergumul di dalam iman. Untuk supaya itu semua bisa dibuang, bisa terbuang. Oke, mari kita lihat Roma pasal 8. Pergumulan iman itu apa sesungguhnya? Pergumulan yang terjadi dalam diri kita antara kehendak daging dengan kehendak roh. Nah, kita buka Roma pasal yang ke-8. Ayat 5. Ya, kaum laki-laki baca ayat 5. Dan berikutnya kaum perempuan, laki-laki. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perempuan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak dapat takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini sudah ayatnya yang saya katakan. Kita siksa diri. Kalau kita mau menjalani hidup baru kita dengan manusia lama, kita akan siksa diri sendiri. Kenapa? Perhatikan. Keinginan daging, ayat 6, adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kehadiran kehendak Allah itu, kehadiran firman Tuhan dalam hidup orang yang mau menjalani hidupnya dalam manusia baru, itu mendatangkan sejahtera, sukacita, kesukaan, bukan tekanan. Tetapi keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Berarti gagal. Tidak mungkin kita bisa menjalani hidup baru kita dengan manusia lama. Tidak mungkin. Dan kalau kita paksakan, tidak mendatangkan sejahtera bagi diri kita. Makanya banyak ada orang-orang yang sudah lahir baru tapi muka tetap tidak bersinar. Muka kusut. Beda saudara. Orang kalau ada sejahtera Kristus di dalam kehidupannya dan di dalam pengalaman hidupnya, firman Tuhan itu menjadi kesukaan bukan tekanan,
ini muka lain. Tidak usah terlalu mahal itu kosmetik yang dibeli. Sudah bercahaya. Tapi kalau tidak, biar saudara poles dengan bedak 2-5 juta. Atau apapun di muka tetap sama. Ya. Nah, kita lihat. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berarti gagal. Gagal sebagai manusia baru. Kenapa? Sebab karena dia masih hidup dan harus jalani hidup, maka dia jalani. Tapi dengan cara manusia lama. Dia tidak berdamai dengan Allah. Ini aneh saudara. Ya. Waktu dia sebagai orang berdosa, tes. Satu. Oke, sudah, belum bunyi. Sama Jo, Bro. Kasih bunyi dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita langsung kepada solusinya. Bagaimana supaya tidak gagal? Bagaimana supaya tidak gagal? Lama. Bagaimana supaya tidak gagal? Kalau tidak mau gagal, maka harus mau ada niat. Karena itu sudah harga mati. Apa itu? Menanggalkan manusia lama. Itu dulu tancap baik-baik di dalam roh kita. Itu. Karena ini harga mati tidak bisa ditawar,
maka saya mau menanggalkan manusia lama. Itu dulu. Tidak usah dulu pusingkan dengan bagaimana. Itu dulu. Ada niat dulu. Ada kemauan dulu. Ada kemauan. Kalau ini tidak dimulai dari sini, tidak akan bisa langkah selanjutnya. Ya, nanti saya kasih contoh yang ada dalam Alkitab. Ini dulu. Karena itu urut-urutannya. Ya, karena itu yang pertama. Jadi di dalam diri kita yang masih manusia lahiriah ini menjalani hidup kita sebagai manusia lahiriah, maka kita harus, setelah sudah tahu ini harga mati, ada niat, ada kemauan. Dan baru kita masuki prosesnya. Nah, saudara, ada orang yang punya niat-niat yang bagus. Keinginan-keinginan rohani yang bagus. Dan kemudian, ini juga memang harus dimulai dari sini dulu. Tapi tidak boleh hanya tinggal di situ. Sebab kalau hanya tinggal di situ, ada DP asik juga di situ, saudara. Kenapa orang berlama-lama di keinginan? Oh, kita tidak bikin lagi. Oh, kita tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan, kita tahu begini. Kenapa? Memang ada DP asik. Ada dia punya asik di situ. Ada dia punya asik. Nah, itu sebabnya kalau cuma sampai di sini tetap belum apa-apa, karena baru ada kemauan dan baru ada niat. Padahal pepatah SD mengatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dan memang benar, begitu dia ada niat, jalan sota buka, dan terus tapi dia rasa asik, gagal DP jalan, bagus, tapi tetap ditampak. Nah, tidak akan, manusia baru tidak akan pernah ada. Tapi kalau dia bicara, mau sharing, bicara, aduh, DP kata-kata rohani bagus sekali. Bahkan saudara tahu, ada banyak orang mengobral dia punya kebodohan tanpa dia sadari. Ada orang, saudara pasti bisa akan ketemu pribadi yang mengobral dia punya rasa mengobral dia punya cacat celah. Tapi bukan untuk berubah, saudara. Saudara tahu apa? Untuk saudara maklumi. Untuk saudara maklumi bahwa memang kita begitu kasihan. Jadi terima jo kita. Memang kita begitu. Bahkan orang itu bisa dengan air mata. Kata-kata rohani, air mata, tapi tidak pernah melangkah. Dan kalau itu terjadi lagi, kita sok tahu dulu kan, memang kita begitu kasihan. Bisa nangkap maksudnya? Pernah ketemu tidak dengan orang model begini? Banyak orang terjebak. Aduh, dia so sadar. Baguslah, dia so sadar. Tetapi kesadaran itu awal dari langkah menuju kepada kebenaran. Tetapi itu baru langkah pertama. Bukan selesai. Tapi memang ada DP asik itu kesadaran. Ada DP asik. Sehingga orang berlama-lama di situ. Berapa banyak kali kita menangis di hadapan Tuhan untuk sesuatu kesalahan, tapi kemudian kita ulangi lagi. Berapa banyak kali? Kenapa bisa kita ulangi dan kenapa bisa menangis ulang di hadapan Tuhan? Karena memang ada DP asik itu menangis di hadapan Tuhan. Ada DP asik. Dan kita orang anggap kalau so menangis di hadapan Tuhan, so kelar. Tuhan so penuh dengan pengampunan dan pengertian. Mari kita renungkan. Apa tidak benar? Ada DP asik toh di hadapan Tuhan menangis. Padahal menangis itu bahagian dari
penyaluran emosional. Dan emosional itu adalah gejolak perasaan, dan perasaan itu ada pada unsur jiwani. Baru di situ. Sudah bagus. Berarti perasaannya sudah mulai dikuasai, tapi dia sendiri belum menguasainya. Dia dikuasai oleh perasaannya. Nah, ini sama. Makanya tidak heran kalau kita seringkali ketemu orang, gencar dia kritik si A, si B, si C. Terakhir dia kritik DP diri sendiri. Bukan untuk supaya dia jadi baik, supaya ngoni maklum. Kita juga memang begitu, kasihan. Bisa nangkap? Mungkin saudara pernah jumpa orang seperti ini. Dengan tidak malu-malu bisa berbicara di muka umum, mengobrol dia punya cacat. Tapi bukan untuk apa? Hanya untuk dimaklumi. Supaya seimbang, habis tembak orang, tembak diri sendiri. Jadi orang yang ditembak, dia tembak juga diri sendiri. Bagi orang bodoh, dia tidak paham. Bagi kami yang mengerti, ini cuma permainan kata-kata, penyusunan kalimat. Nah, ini perlu kita pahami, saudara. Nah, kita lihat. Saya tidak akan bacakan karena kita sudah tahu dari sejak sekolah minggu. Masih ingat si bungsu yang meninggalkan rumah bapak? Iya kan? Dari rumah bapak yang menyenangkan dan semua lengkap dan ada semua di situ. Nah, ini baru bisa dibilang kurang ajar. Dia datang sama bapaknya. Bapaknya belum mati, dia minta bagian. Artinya begini, Pak, mumpung masih hidup, bagi dia itu harta. Udah, Bapak bijak. Memang kalau Bapak bijaksana kan diatur memang dari jauh-jauh hari kan. Sebab ini kan banyak orang mati mandada. Oke, dia bagi. Begitu bagi, dia ambil, dia pergi. Apa? Bukan untuk mengelola dan usaha, tapi Alkitab berkata dia pergi untuk segala macam hidup duniawi, kejahatan dan segala macam yang tidak benar. Bersenan-senan, foya-foya, main perempuan dan lain sebagainya. Jatuh miskin. Juga no job, tidak ada pekerjaan, tidak ada lagi modal kerja. Kerja jaga babi. Dia kelaparan. Mau makan makanan babi juga tidak bisa. Kemudian dia sadar, salah kita. Terbayang ini. Begitu dia sadar, terbuka itu jalan. Di rumah bapakku, orang gajian bapakku saja tidak seperti ini, DP menderita. Tabayang semua, tabayang. Berarti ada jalan kan? So ada jalan. Tinggal dia mau melangkah. Dia baru insaf, dia baru sadar kalau dia salah. Apakah sudah berubah dia punya keadaan? Belum. Dia masih ada di tempat. Sama saja. Awal daripada bertindak itu memang sadar dulu. Insaf dulu. Mau dulu. Ada niat. Sama dengan kita. Apakah kita ada niat jadi manusia baru? Atau tidak? Kalau ada niat, baru kita lihat bagaimana peranan Allah lebih lanjut dalam kehidupan kita, di dalam membaharui kita sehari ke sehari, sehari ke sehari. Kenapa harus tiap hari seperti ayat yang kita baca? Karena kita masih hidup tiap hari dengan manusia lahiria ini, yang di dalamnya ada unsur daging. Sehingga kita harus dibaharui sehari ke sehari. Dibaharui artinya tiap hari. Kemudian dia membuat satu statement. Saya akan pulang ke rumah Bapa dan akan berkata kepada Bapa, aku sudah berdosa kepada hadap surga dan Bapa. Biarlah aku diterima sebagai orang gajian Bapa. Statement itu bagus. Dan kita tidak boleh takut membuat statement. Natsar itu bagus. Janji itu bagus.
Dan kita tidak boleh takut membuat janji dengan Tuhan. Karena secara positif janji itu akan membawa kita termotivasi untuk melakukan apa yang sudah kita statementkan atau pernyataan yang kita buat kepada Tuhan. Itu akan menolong kita. Selalu ingat, oh ada, saya pernah janji Tuhan, saya pernah janji sama Tuhan, saya pernah membuat statement kepada Tuhan seperti ini. Itu yang akan memotivasi kita. Tetapi apakah sudah berubah? Belum. Belum. Tapi janji, tinggal janji. Ya kan? Kenapa? 2014 sisa 1 bulan. Ya syukurlah, karena ada tanggal 31. Berarti 31 hari. Biasanya Desember, apalagi Januari, banyak statement-statement baru, janji-janji baru. Nah, pertanyaannya, apakah janji kita kepada Tuhan untuk 2014 sudah kita jalani? Jangan takut membuat janji. Secara positif itu bisa memotivasi kita. Tetapi lakukanlah. Pernyataan apa yang saudara sudah buat hari? Tidak usah jauh-jauh. Kita 2014 punya tema. Tapi sedikit pun belum ada yang kita capai tema itu. Apa itu? Pikirkanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Excellent service. Artinya selalu belajar, berusaha melakukan yang terbaik. Dan sampai hari ini tidak usah bilang terbaik. Tidak usah jauh-jauh kita melihat. Kita lihat saja ruangan ini. Apakah terbaik? Sangat tidak baik. Dan sangat tidak nyaman. Apakah horden itu sama DP model? Makanya saya sudah katakan tahun depan tidak ada horden. Karena bikin sakit mata. Model di sana beda dengan model di sini, beda dengan model di sini, masing-masing dengan DP model, apalagi yang di belakang sana yang saudara tidak lihat. Untuk apa pakai horden? Lalu saudara berkata cerewetnya di gembala. Bukan cerewet. Karena tata ruangan merupakan bagian daripada keindahan yang dilihat oleh mata. Apakah itu excellent service? Tidak. Dan tahun depan tidak ada lagi bunga-bunga. Ya kan? Nah ini contoh. Karena Tuhan Yesus biasa kalau mengajar langsung contoh konkret yang ada di sekitarnya. Terus statement apa yang kita mau buat lagi? Aduh Tuhan, daripada saya tidak bisa penuhi, lebih saya tidak usah berjanji. Ini konyol. Ini konyol. Ini yang tidak benar, saudara. Ya banyak juga orang berkata, daripada saya berjanji nanti saya tidak bisa genapi, lebih baik saya tidak berjanji. Ini orang yang tidak mau dimotivasi dengan. Mari kita renungkan. Saya kedatangan tamu dan kemudian beberapa kali satu saat kami bawa makan. Dan syukurlah di kota Palu ini sudah banyak tempat yang layak mengantar tamu untuk makan. Sementara makan, kalau kita masuk di dalam sebuah rumah makan, bukan cuma menunya yang enak, kecuali itu makanan di pinggir jalan memang banyak juga yang enak. Ya, remaja-remaja terus babisi, Mas Joko. Bagunung ya. Ya, oke. Tapi kalau kita masuk di satu restoran atau rumah makan atau kafe apapun, kita tahu apa itu namanya pelayan yang melayani. Dan itu firman yang Yesus ajarkan banyak tentang apa itu pelayan. Biasanya mereka yang sudah agak lebih baik, di dalam ruangan itu dia taruh satu orang untuk mengawasi orang-orang makan atau beberapa orang. Pokoknya pasti ada orang.
Seperti itu ada yang meminta tambah air, minta tambah ini, minta tambah ini. Terus saudara tahu apa yang terjadi? Yang ditaruh di dalam masih nonton TV. So angkat tangan begini, yang di sana tidak lihat karena mata di televisi, tapi yang di ujung sana yang lihat yang datang. Jadi saya tanya, itu orang ditaruh untuk mengawasi dalam? Dia bilang, iya Pak. Coba ngana lihat, dia cuma nonton TV, bukan mengawasi kita orang makan. Nah, jadi saudara, ini kemudian menjengkelkan. Dan contoh, ketika saudara masuk di sebuah rumah makan, kemudian dia sajikan itu di satu sisi, dan kemudian dia cuma taruh semua gelas di pojok, semua piring di pojok, dan dia pergi, bagikan. Sini. Bagikan ini piring, bagikan ini gelas, bukan ngana taruh di pojok. Itu ngana petugas bagikan. Ini contoh. Kenapa? Belum ditatar. Jadi bahagian daripada namanya pelayanan. Begitu bayar dia punya nota, di situ ada tax service. Apa kamu dibayar 5% dari harga, sedangkan kamu tidak melayani dengan baik? Nah, ini contoh saja. Ya, jadi saudara, justru untuk mengadakan penerobosan, ini banyak orang tidak paham. Justru untuk mengadakan penerobosan dan mengadakan peningkatan, kita harus berani melakukan janji kepada Tuhan, nazar kepada Tuhan yang lebih lagi. Itu yang akan memotivasi kita lebih lagi. Cuma banyak orang tidak memahami. Ini juga bahaya. Yang penting janji, tergenapi dengan tidak tergenapi, ya Tuhan yang tahu. Ini bahaya saudara. Ya, ini. Jadi untuk memotivasi diri kita, kita perlu selalu ada statement baru, membaharui statement kita di hadapan Tuhan. Untuk itu yang akan menolong kita, memacu kita untuk melakukan sesuatu. Oke? Ya, kita selesaikan. Jadi itu antara lain. Ada niat lebih dulu. Si bungsu yang meninggalkan rumah bapa sadar dia sudah tinggalkan rumah bapa. Sadar, di rumah bapa lebih baik. Buat statement, saya akan pulang kepada bapa. Nah, saudara, sudah berubah keadaan? Belum. Baru ada statement akan kembali ke rumah bapa, tapi belum terjadi apa-apa. Masih di kandang babi. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tertarik untuk mau makan makanan babi. Makan babi, daging babi mungkin mau, tapi makan makanannya pasti kita tidak mau. Tapi ini si bungsu kasihan. Makanannya aja itu hewan. Dia tidak dapat dan tidak boleh. Nah, menanggalkan manusia lama. Mau. Kalau sudah mau, maka dia akan masuk ke tahap berikutnya. Barulah ia dapat menerima bahwa menanggalkan manusia lama itu adalah pergumulan iman. Ini. Pertama ada niat. Yang kedua, dengan sendirinya akan dapat menerima bahwa menanggalkan manusia lama adalah pergumulan iman. Dan pergumulan iman ini, saudara, merupakan pengalaman yang mengasyikkan dalam kehidupan orang percaya. Dia nikmati itu pergumulan iman, bukan sebagai suatu tekanan, tetapi suatu damai sejahtera yang dia nikmati, dan di situ dia akan semakin cakap menghadapinya. Nah, baik, kita lihat
Apa yang terjadi sebenarnya dalam pergumulan iman itu? Kita baca Yohanes pasal 14. Kenapa dikatakan mengasihkan? Yohanes 14 ayat 15 mulai. Kita baca 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya berarti setiap saat Ia ada, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapa yang dimaksud ini? Roh Kudus. Roh Kudus. Pengalaman iman. Pergumulan iman yang menghasilkan pengalaman iman adalah sarana yang paling indah untuk menikmati keunikan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Secara real, secara nyata. Tetapi kalau kita mau menghadapi segala apapun realita hidup kita dengan cara manusia lama, kita tidak akan menikmati apa-apa di dalam peranan Roh Kudus sebagai penolong. Berikut ayat 25. Ayat 25. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja sehingga dikatakan itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati? Semuanya ini kukatakan kepadamu, 25, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hasilnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, apapun yang kalau kita sudah baca tadi beberapa ayat, kita mendapat sesuatu yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi, sebenarnya kita tidak hadapi sendiri. Makanya dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Kenapa? Ada Roh Kudus, Roh penolong. Kehadiran Allah, Roh Allah, kehadiran Roh Allah secara real dalam setiap pribadi dapat kita nikmati juga secara real peranannya. Tapi Roh Kudus hanya akan menolong orang yang mau ditolong, karena dia penolong. Makanya harus dimulai dari ada niat, ada kemauan jadi manusia baru. Dengan adanya hal ini, berarti dia akan mau bertindak, membuang. Di dalam membuang, pertolongan Roh Kudus itulah yang akan bekerja, yang memampukan kita membuang, baru bisa buang. Ini. Ketika ada niat untuk kembali ke rumah bapaknya, ketika ada statement dan janji yang dia buat untuk kembali kepada bapaknya, kekuatan daripada Roh Kudus akan menolong dia untuk saat dia bertindak sampai kepada kembali ke rumah Bapa. Sama yang kita alami dalam kehidupan kita. Makanya orang-orang percaya yang mengalami seperti ini, kadangkala orang lain jadi heran.
kok bisa ya kalau saya itu tidak bisa seperti itu? Orang lain akan berkomentar, tidak bisa, saya tidak bisa begitu. Kita akan berkata seperti itu, tapi dia bisa. Kenapa? Penolong daripada Roh Kudus itu sudah berfungsi dan berperang menolong dia. Tapi kalau kita tidak ada niat, tidak ada kemauan meninggalkan manusia lama, apa yang Roh Kudus mau tolong? Kita tidak minta tolong, kita tidak mau ditolong. Ini. Bagaimana Roh Kudus menolong? Sederhana. Mengingatkan firman yang sudah kamu dengar daripadaku. Yang sudah kamu dengar. Belum dengar? Apa yang mau dikasih ingat? Belum pernah dengar. Jadi saudara, kita lihat di sini firman Tuhan sebagai kebenaran, firman Tuhan sebagai kehendak Allah yang selalu hadir sebagai jawaban untuk masalah. Tapi ketika kita tidak melakukan itu firman, maka jawaban itu lewat. Karena kita hadapi dengan cara kita. Kita tidak akan pernah dapat menyelesaikan suatu pergumulan hidup kita dan mengharapkan pertolongan Tuhan dengan cara kita melakukan. Tidak. Tuhan punya kehendak yang dinyatakan dalam firman. Dan firman adalah jawaban, sekaligus firman adalah mendatangkan iman. Nah, ini yang Roh Kudus ingatkan. Ini yang Roh Kudus kasih keluar di dalam ingatan. Kenapa dia kasih muncul di permukaan? Itulah jawabannya. Tinggal kamu jalani. Dan begitu kamu jalani, kekuatan dari Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Tapi orang cuma tak berhenti di statement. Kenapa? Karena di statement itu rasa asik menangis di hadapan Tuhan. Rasa lega. Tuhan so tahu kita punya masalah. Ya sudah, dia tunggu ada sesuatu terjadi. Padahal tidak ada terjadi apa-apa. Kenapa? Karena dalam hal ini bahagiannya untuk membuang, bukan bahagiannya Tuhan. Mari kita berdoa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Haleluya Yesus. Di tangan-Mu dengan
dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Amin. Haleluya. Jadikanku Allah Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Amin. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman. Kami mohon ampuni kami, karena kami tidak selalu berusaha menjadi manusia baru. Kami selalu menjalani hidup kami dengan manusia lama. Banyak kegagalan yang kami alami untuk boleh hidup berkenan kepadamu. Banyak kegagalan yang kami perbuat untuk menjadi yang excellent di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bekerja dalam hidup kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah Allah dalam hidup kami. Apapun yang Engkau berikan dalam anugerah-Mu Tuhan, kami boleh hargai, kami boleh hormati, karena Engkau sudah menebus kami dengan darah yang kudus di atas kayu salib. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Di dalam kami menjalani hidup di dunia ini, mari Roh Kudus, Engkaulah penolong yang diutus untuk menolong kami. Berkaryalah senantiasa dalam kehidupan kami, dan biarlah kami masing-masing boleh menikmati sebagai orang percaya peranan Roh Kudus secara real dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat. Engkau mengenal setiap keberadaan mereka. Engkau mengenal setiap apa yang menjadi pergumulan. Campur tangan, dan biarlah Tuhan mengadakan segala perkara. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, buka jalan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Mampukan kami melakukannya dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Terpuji nama-Mu. Kami mohon pembelaan-Mu Tuhan, daripada segala ronrongan kuasa sejahat iblis, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang selalu mau menggagalkan kami mencapai rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semua oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biar pertolongan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan berlipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan syukur kami. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan, dan kita kembali nyanyikan pujian tadi.
rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau sepertimu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, Memuliakan namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah akhirnya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersaat teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.